cewek tuh nyari jantan tuh yang kayak gimana sih? Kemarin kayak yang kita bahas nih, kan cowok kan mesti apa? Juga cowok. Punya Halo guys, balik lagi sama gue, Yanwar Diliwang dari Menjadi Pria, bareng saya Lele sebagai temannya dia. balik lagi di Menjadi Pria Podcast episode 6 ya. 6. 6 atau 7? 6 atau 7 ya? Ya udah Tujuh kan? itulah Ya, ya. ya. 6 atau 7 lah ya. Lihat aja ntar di postnya episode berapa ya. Oke. Hari ini kita mau bahas apa nih? Lep? Ini. Jadi kasus dulu deh. Kasus. Sebenarnya ngebahasnya tuh tentang gentleman. Nah, Gentleman. bukan waktu kemarin sempet curhat tuh sama lu udah lama. Gimana sih jadi pria gentleman? Oh, gue belajar nih, lu harus jadi pria gentleman, Lep. Oke. Gue udah Oh, yang lu curhat itu ya? Iya, yang gue bilang gue udah lembah lembut nih, ya kan, baik sama cewek. Malah dibilangnya gue kelemar-kelemar gitu. Kelemar-kelemar, kamu ini payah nih gini-gini. Ya kan gue mencoba untuk gentle, untuk lembut gitu ke pasangan. Nah, gimana tuh gue? Malah dibilang kelemar-kelemar. Nah ini menurut gue ada kesalahpahamannya di sini nih. Nah, gue udah men-treat dia dengan baik. Ya baik lah Gentle, gitu. gentle. Gitu. Nah, ini kita harus paham dulu. Gentle itu kalau lo lihat di kamus, artinya memang lemah lembut. Oke, iya. Tapi yang disalah mengerti orang Indonesia, kita kan sering banget misalnya kayak cowok itu dibilang, lo harus gentleman dong gitu kan. Iya benar. Itu yang gue praktekin tuh. Nah, tapi salah paham kan, gentleman kayak gimana kan. Masa malah dibilang kelemar-kelemar, kan gue udah mencoba the baik nih, gue halus-halusin, kamu mah kelemar-kelemar gitu. Jadi yang benar itu, yang dimaksud dengan gentleman ketika orang-orang Indo sini ngomong, lu yang gentle dong. Yang dimaksud itu bukan lembut, tapi jantan. Jantan. Oke. Manly, maskulin. Oke. Contoh ya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Misalnya nih, kasus Lepi bikin salah, Iya. nggak mau ngaku, ya kan? Iya, aku nih, bukan saya, bukan aku, saya. Nggak mau tanggung jawab ya kan? Iya. Seringkali dibilangnya apa? Lu yang gentle Penakut. dong, Lep. Iya, lu mah nggak gentle. Salah. Hadapin gitu ya. Yang bener itu yang jantan dong, Lep. Itu kan laki. Masa nggak mau ngaku sih? Masa nggak yang mau tanggung jawab? ngerti. Yang jantan. Bukan yang lembut. Oh iya, Bukan yang lembut ya. Kecuali kalau dia ngomongnya gentleman dong, Lep, gitu. Itu baru. Itu baru tuh bener. Lu yang gentleman dong. Tapi tetap sih menurut gua lebih pantas disebut pakai kata jantan. Oke. Karena jantan itu lawan katanya banci. Kayak ini nggak? Oh, jantan tuh lawan. Oh, kayak berarti kalau misalnya relate sama lagu Sheila on Seven, Penjantan Tangguh, ya jantan harus tangguh gitu. Nah, kalau misalnya tadi gue kasih contoh, Lepi bikin salah, nggak mau tanggung jawab, kan nggak jantan. Ya lu banci dong pengecut, Lep. Bener nggak? Oh, pusi gitu ya. Pusi, kawar. Oh, cowardnya. Kawar. Nih, biar gak salah nih guys. Jantan itu lawan katanya banci, bukan betina. Oh gitu. Gue baru tahu. Jantan itu betina itu pasangannya. pasangannya jantan. Sinonimnya berarti apa? Persamaannya apa? Kalau jantan. Tangguh. Tanya sama yang guru bahasa Indonesia aja ya guys ya. Kita balik ke topik. Oke ya. Nah itu berarti tadi. Bertanggung jawab berarti. Jantan lah intinya. Menghadapi masalah gitu. Misalnya kalau lu ada problem, hadapin. Kalau misalnya lu ada masalah nggak lari gitu. Ya, exactly. Kalau misalnya sama cewek ya bersikap jantan sebagaimana cowok ini cewek, nggak mesti harus lembut gitu. Ada saatnya lembut, tapi ada saatnya lo harus tunjukkan sisi kejantanan lo. Masculine edge-nya. Kayak gitu juga. Posisinya aja, bukan kejantanan. Nah ini disebutnya kejantanan bukan deal. Nanti kita bahas. Ini lucu. Gini bentar. Sebelum ke situ. Oke. Jantan dan tangguh di sini yang dimaksud adalah mentalnya. Oh, mentalnya secara mental. Tapi emang kalau cowok kan secara fisik emang jantan nih, pejantan. Lu nonton dandan ya? Oke, tahu yang bijinya hilang. Nah, cowok-cowok zaman sekarang itu kayak dandan Pokarun. Oh. Badannya doang cowok, tapi lu gak ada manliness-nya. Oke, nggak menghadapi problem masalah yang oke. Kalau dalam kasus relationship jadi gimana tuh?
Contoh dari lu deh tadi mau bahas apa nih? Contoh nih, kita harus nge-treat cewek. Oke, nggak cewek misalnya gue ada problem nih sama dia. Misalnya Konflik. konflik ya. Konfliknya adalah ada janjian ngedate, tapi disuruh lembur sama bos lu di jam weekend misalnya. Itu gimana? Atau pokoknya lu udah janjian terus tiba-tiba disuruh lembur ya kerjaan. Terus cewek lo ngambek. Otomatis dong, kan lu udah janjian sama cewek lu. Terus lu mendulukan kerjaan malah. Paham. Tapi kan lu statusnya kan disuruh bos dong. Iya, pekerjaan iya. Kerjaan. Ya lu sebagai cowok yang manly, yang jantan. Ya lu apa adanya aja bilang berkomunikasi dengan cewek lu. Oke. Bilangin, yang aku kita hari ini udah janji ngedate tapi aku disuruh lembur sama bos aku. Jadi kita next time aja yang ya kita ganti jadwalnya ya. Baik. Ya biasanya umumnya gue nggak tahu tergantung ceweknya kayaknya balik lagi. Lu udah berjanji untuk ngedate, batal dan otomatis ngambek. Nah solusinya gimana tuh? Apakah gue bilang ya udah besok aja ya gitu atau kita reschedule jadwalnya? Nih kalau gue mencoba untuk manly gue akan reschedule jadwalnya. Terus lu udah tentuin tempatnya lagi ngedate mau di mana misalnya atau lu akan menu makanannya bahkan lu udah sampai tentuin. Ya itu udah bisa dijadikan salah satu bentuk tanggung jawab lo. Karena kan gini Rep, itu hal yang menyebabkan lo melanggar janji lo istilahnya ya. Itu kan hal yang di luar kendali lo kan. Oke. Bener nggak? Disuruh bos kerjaan. Oke. Beda kayak misalnya, aduh yang aku bangun kesiangan nih. Jadi kita ntar aku semalam begadang main game nih. Semalaman. Jadi hari ini aku capek, aku bangunnya kesiangan. Besok aja lagi ya kita ngedate ya. Itu kalau gitu ngambeknya mau gimana solusinya? Ya itu kan berarti lu tidak bertanggung jawab kan sebagai cowok tidak manly, tidak jantan. Ya kalau kayak gitu mau sama kerjaan atau mau sama cewek juga kayak nggak masuk akal kok bisa. Ya lu lalai sama tanggung jawab lu setelahnya ya. Exactly. Gitu. Nah menurut lu kalau gitu tipe atau cewek tuh nyari jantan tuh yang kayak gimana sih? Cewek nyari jantan kayak gimana? Atau kita tuh harus gimana sih supaya jadi jantan lah? Kemarin kayak yang kita bahas nih kan cowok kan mesti apa? Tipe cowok Punya harus punya ini. bukan yang kuat, Oh iya. strong apa? Terus cowok harus kuat, Ini kompeten, ya, berani, terus terakhir episode 1 terhormat. Iya, episode awal lah. Yang cowok mesti punya kuat, berani, kompeten, dan terhormat. Kalau misalnya tadi lu nanya, cewek nyari cowok yang gentleman itu yang kayak gimana sih? Ya 4 tadi itu. Jadi lu kalau mau jadi gentleman ya sebenarnya lu udah nonton di episode itu ya. Kan intinya itu adalah good at being a man kan. Good at being a man. Becus dalam jadi cowok. Jadi lu cek lah, lu kuat, secara fisik lu kuat nggak? Apakah lu udah rajin olahraga? Apakah lu rajin angkat beban? Iya. Apakah lu nanti kalau misalnya ada keadaan lu harus ngangkat badan cewek lu gitu, keadaan misalnya kecelakaan lah atau apalah, emergency, lu kuat nggak? Oh. Dua lu berani nggak? Misalnya cewek lu digodain di pinggir jalan. Oke, dari 4 hal itu kita harus punya 4-4-nya. Empat-empatnya harus ada. Harus ada. Meskipun nggak bisa satu, nggak ada gitu misalnya. Kalau misalnya satu nggak ada, kan lu tahu nggak? Lu tahu kan, gue nggak bisa A nih. Yang dari 4 ini gue nggak bisa yang E. Ya udah, ya itu berarti PR lu mesti lu kerjain. Kayak misalnya kan tadi kan lu bilang kalau cewek lu kenapa-napa lu harus bisa ngangkat segala macam. Bisa nggak hal itu gue ganti dengan cara lain? Contohnya? Contohnya misalnya, gue cari orang lain lah buat bantuin gue angkat cewek gue misalnya. Ya nggak salah, tapi lu tidak good aja di men yang lagi kenapa-napa cewek lo. Oh iya. Masa lu mas, tolong dong mas, cewek saya mas. Ya misalnya dia di rumah lagi masak atau lagi apa, dia mau nyuci piring nih. Kan minta tolong gue nih, misalnya kamu cuci dong piringnya misalnya di rumah. Itu DP itu beda. Terus suruh dia aja. Beda konteks aja. Suruh dia aja nyuci gitu kayak. Enggak lah. Ya, oke. Tapi misalnya contoh deh tadi deh, kompeten, mesti punya skill gitu kan. Cewek lu rumahnya katanya kebocor. Kita bayar tukang dong. Lu bayar tukang apa bisa berdiri sendiri loh. Kalau misalnya masih ngecat tembok, gue bisa bantuin. Tapi kalau genteng bocor, wah, saya kemarin aja sewa tukang nih.
Jadi intinya kalau misalnya tadi Levi nanya, dari 4 tadi ada yang lo nggak bisa, ya itu PR lo. Kayak gue juga disuruh benerin genteng, belum tentu bisa mungkin. Tapi kalau benerin kabel koslet gitu misalnya di rumah, paling diurut itu gitu masih ya. bisa. Iya. Tapi lo harus belajar dulu kan berarti kan? Kalau Iya misalnya- benar, harus ngulik kan itu kan. harus ngulik. Iya. Jadi intinya balik lagi ke tadi, mau jadi cowok gentleman harus kayak gimana sih? Oke. Kuat, berani, kompeten, kelakuan lu terhormat kayak orang bener. Oke, terus kalau caranya kita ngasih cewek, misalnya gini deh. Gue mau jadi gentleman nih. Gue inilah apa ya, membatasi gerakan supaya dia nggak selingkuh nih, atau kamu hanya boleh chat aku ya misalnya. Itu gimana? Supaya Jadi- gue jantan nih kan gue nyuruh dia nih untuk kamu nggak boleh gini, bolehnya gini. Kamu nggak boleh cowok lain, kalau ada cowok lain chat kamu kabarin aku gitu. Gue mau tanya, kalau misalnya kasus kayak gitu, gue mau tanya sama lu. Apakah cowok-cowok yang ngebatas-batasin ceweknya kayak gitu, adalah cowok yang, atau adalah tindakan yang jantan di mata lu? Karena gue kan memberikan kepemimpinan, ngatur lah ibaratnya kan, kalau pemimpin kan ngatur kan, kayak ya itu dewan kita kan memberi peraturan. Nah, contohnya bagus nih. Nah, itu gimana tuh? Berarti kan kepemimpinan kan Iya, lu bilangnya kan? kepemimpinan. Kepemimpinan kan ada yang memimpin, ada yang ngediktatorin. Oh, oke. Itu kalau tadi ngatur-ngatur cewek lu kayak gitu, lu bilangnya adalah suatu bentuk kepemimpinan, biar lu dibilang jantan, itu bentuk kepemimpinan yang kayak apa menurut lu? Yang mengatur ya kan? Nah. Yang mengatur. Maksud gua tuh apakah itu yang bener leadership atau yang diktator tadi maksud gua? Saya hidup Kim Jong Un. Goblok. Saya kayak Korea Utara itu diktator kan? Ya itu diktator, Iya. apakah lu sendiri mau digituin nggak? Saya sih berontak sih. Nah, Saya sih itu berontak sih. kan. Nah, berarti lu sendiri nggak mau dong digituin dong. Tuh, gue pernah nih dulu pengalaman ya. Ini cewek nih, ini teman SMA gue lah. Terus di masa-masa, gue udah lama gak chatan, terus kayaknya masa kuliah atau udah kerja gitu, gue chat-chatan lagi lah intinya. Terus tiba-tiba chatnya berubah, cowoknya yang ngechat ke gue. Style, tapi pakai akunnya dia. Stylenya tuh lu nggak usah deketin pacar gue atau cewek gue, berubah tuh gitu. Loh, kan gue chat-chatan biasa aja ya, anjing apa urusannya sih lo, berarti gue nih lakinya malah yang jump in tiba-tiba. Gue kayak pernah tuh kayak gitu. Pernah nggak ya? Aneh banget gak sih? Itu kalau kayak gitu sih lebih ke salah ceweknya. Karena nih kita balik lagi deh kayak tadi deh. Boleh nggak lo ngacong itu cewek lo? Contoh kayak di contoh kasusnya Levi, udah punya pacar tapi masih chattingan sama cowok lain. Ya kalau lo udah dalam relationship, harusnya nggak dibilangin sekalipun, lo udah punya kesadaran lah buat nggak chatting lagi sama yang lain. Bener nggak? Kecuali orangnya yang chatting duluan. Itu juga kalau orang yang chatting duluan, kalau lu udah tahu, wah ini kayaknya potensinya arahnya ke sana. arahnya kemana nih? Ya lo harus cut dong. Oke. Gitu. Nih, oke tadi kita balik lagi ke yang tadi nih. Contoh, apakah yang tadi diktator itu adalah suatu bentuk kepemimpinan? Betul. Benar. Kepemimpinan yang bagaimana? Lu sendiri mau nggak digituin? Nih, bentar. Lu tau nggak bedanya dominan sama domineering? Dominan berarti dia yang mendominasi. Domineering Apa tuh? Saya bahasa Inggrisnya Bahasa Inggris. 2 nih. lihat kamus dulu ya bos ya. Iya. Lihat kamus dulu. Iya, Jadi gini contoh nih, gue pakai yang kepikiran kemarin adalah kasus misalnya lu suka bola kan? Bola, nonton Liga Inggris. Siapa paling suka? Jelas Liverpool. Liverpool. Yang paling jago di Liverpool siapa? Salah, udah jelas. Salah. Dia yang paling dominan ya. Iya. Dia posisinya apa tuh? Sayap kanan. Sayap kanan. Kapten bukan? Sayangnya bukan. Bukan. Tapi dia paling dominan ya. Iya, salah satu yang paling dominan. Dia ngatur-ngatur pemain lain harus kayak gimana nggak? Oh, dia jadi leader di dressing room, di kamar ganti dia tuh leader. Tapi kalau lagi di lapangan, nggak semua harus mengikuti kata dia kan? Benar. Tapi dia memberikan example. Nah, itu bedanya dominan sama domineering.
dominan jadi example, jadi orang-orang juga tahu nih, wah emang dia nih yang si paling Iya. bisa diakuin lah, jago lah dia. Si Mau Salah tuh selalu datang paling terakhir dan selalu pulang paling terakhir kalau lagi latihan. Kebalik anjing, datang paling awal. Datang paling awal, sama paling akhir. Datang paling akhir, pulang paling akhir. Oh iya iya iya. Iya. Iya itu maksudnya datang paling awal, pulang Nah, paling akhir. ini contohnya adalah bedanya dominan sama domineering. Ah. Tadi kan orang juga tahu si Salah ini paling jago lah. Iya. Dia emang Top dari- score, top score. macam. Ya. Jadi example di tadi lu bilang apa di dressing room ya? Dressing room di ruang ganti. Di ruang ganti ngajarin main. Ya jadi yang ngajarin pemain-pemain baru muda ya. Tapi dia nggak kayak bener-bener lu gini ngikutin apa kata gue ya. Lu kalau begini salah lu. Oh. Itu bedanya menjadi pemimpin dengan menjadi tukang ngatur-ngatur. Oke. Sekarang role model gue Mau Salah. Oke. Iya. Bagus tuh, bagus. Setelah gue pikir-pikir, oh iya juga ya, bisa. Sebenarnya gue sendiri gak suka nonton bola. Cuman karena Lesti suka bola, jadi gue contohnya gimana ya biar dia paham ya. Oh iya. Iya ngerti. Oke. Jadi dominan yang memimpin, ngasih arahan, ngasih aturan, tapi lu gak kayak misalnya tadi, kamu gak boleh chatting-chatting sama cowok ya. Ya Itu- itu terlalu. Kalau gue pribadi nih, kalau sama cewek gue, ya itu lu gak perlu gue bilangin juga udah mikir lah. Ya. Kalau menurut gue itu tanda insecure ya, sebenarnya cowoknya. Iya bisa jadi insecure. Maksud gue ya kalau lu pede mah ya pede aja, ceweknya nggak bakal chat orang lain gitu. Kalau misalnya ceweknya ngechat orang lain, ya udah anggap aja dia nggak. Ya udahlah gitu, cari cewek lain gitu. Kalau menurut gue tetap ini sih, tetap Harus diatur atau dikasih tahu. harusnya sih lu tahu ada batasannya lah, yang mana yang lu tahu ini chat Boundaries ya buat tetap diri. iya tetap harus ada boundariesnya. Kan kalau misalnya katakanlah sampai perlu kasus lu bawa chatan cewek lu. Lu bisa nilai sendiri kan sebagai sesama cowok. Ini chattingnya emang pure temen, pure kerjaan, atau udah mulai flirting, Oke. ya kan? Nah, ntar lu. Kalau misalnya gue baca chat ceweknya, nah, kalau gue nggak baca gimana? Yaitu ini balik lagi ke ceweknya tadi. Lu udah dalam relationship, harusnya lu udah gak perlu dibilangin. Dan di dalam relationship itu kan ada yang namanya trust kan, rasa kepercayaan. Kalau sampai trust itu dihianatin, ya udah, lu berarti mesti eliminasi sebagai pasangan. Oh, oke. Nah, kalau kayak gitu berarti solusinya gimana deh supaya apa ngeset boundaries yang lebih Yang lebih strict ya. ya. Kalau menurut Maksud gua nggak terlalu otoriter atau nggak terlalu sayap kiri banget gitu kayak Kim Jong Un ya kan. Tapi ya ini boundaries yang gua kasih nih. paham. Contohnya deh. Kalau gua semua dimulai dari proses PDKT. Oke. Jadi sebelum itu cewek punya status sama gua, peraturan yang gak enak dari depan udah gua kasih tahu. Kalau sama gua kayak gini ya, kalau sama gua kayak gini, kalau gua sama gua kayak gini, ABCD udah gua kasih tahu. Itu peraturannya kalau lo mau punya hubungan sama gua. Salah satu contoh apa Adil peraturannya? Contoh, misalnya kayak gue kalau misalnya udah jam 11 udah tidur, jadi lu jangan ngechat gue, pasti gak akan gue bales. Dan gue gak akan terima kalau misalnya besok paginya lu ngambek-ngambek, kok chat aku gak dibalas sih? Oh. Kan gue udah tidur, gue udah bilang sama lu dari jauh-jauh hari. Kalau misalnya dari masih PDKT malah ya. Oh. Gitu, jadi kalau misalnya orang mau kawin kan biasanya ada prenup tuh. Oh iya. Prenup, perjanjian pranikah. Kalau gue bukan perjanjian lagi, peraturan sebelum lu pacaran sama gue. Jadi gue udah kasih tahu tuh. Oke. Berarti lu udah, misalnya ceweknya nih, gua nih ceweknya mau nego, sayang aku masih kangen nih. 30 menit lagi deh atau sejam lagi deh, jam 12 tidurnya, masih mau telepon gitu. Nego, ceweknya nego. Sebenarnya semua tergantung keadaan, tapi kalau gue lebih kayak lihat sikon lah, kalau besoknya masih besoknya hari Minggu atau Sabtu, ya oke lah. Tapi kan kalau udah kerjaan, ya udah nggak bisa ya besok aja yang. Ya, ntar aja weekend ya gitu. Oh. Oke. Ngerti. Ya lebih tahu situasi aja ya, kayak misalnya lu lagi kerja juga kan nggak mungkin begadang nonton bola yang jam 2 dong. Ya lu nunggu highlight aja paginya gitu. Oke. Apalagi kalau misalnya contoh lu apa nih yang lu dari cewek lu deh, pengalaman lu. Apa? Contoh kasus lu harus
menunjukkan kepemimpinan sama cewek lu. Misalnya kita mau makan apa yang hari ini? Di otak lu udah tahu nih, cewek lu doyannya A, B, C, D gitu. Dalam kasus gue, cewek gue tuh nggak demen masakan lokal. Sedangkan kan gue suka, maksudnya gue segala makanan gue makan nih, mau lokal, mau barat, mau Itali, ya segala macam gue makan. Nah dia tuh demennya kayak pasta, pizza, kayak gitu yang modelan-modelan barat lah, mostly roti kayak gitu. Sedangkan buat gue ya, gue makan aja gitu. Nah tuh gue gimana tuh nentuin makanannya dia udah ibaratnya itu doang. Makanan gue ya gue bisa bervariasi, cuman kan kalau gue ngikutin siklus makannya dia kan itu aja. Apakah gue harus yaudah kamu makan itu, gue makan ini. Itu dia emang ada karena keadaan tertentu nggak? Misalnya alergi apa gitu jadi enggak sih, karena nggak suka aja sih. Preferensi mulut aja sebenarnya. Barat banget gitu misalnya. Ya kayak tadi lu bilang bisa, ya udah lu makan ini, gue makan ini deh. Cari kita ke food court biar bisa milih makanan sendiri. Oke. Dan solusinya adalah biasanya emang bisa dibilang itu karena kalau kita makan Itali misalkan biasanya masuk restoran, terus otomatis gue nggak bisa pesan nasi uduk dong gitu kan di sana kan, karena kan di situ makanan Itu barat aja. dia dan pilihannya pasti pizza, pasta dan lain-lain. Ya solusinya paling ya udah lu pesen, gue pesen tapi di food court akhirnya jadinya. Gitu. Kalau kamu mau makan Itali ya kalau gue lagi mau makan Itali aja gitu, udah berangkat. Ya itu udah bagus. Bagus guys. Berarti apalagi lu punya kasus apa tuh? Komen aja di bawah nanti kita balas komennya. Kalau misalnya berantem deh berantem. Oke, Atau berantem. misalnya cewek lu pernah bikin lu marah deh dan lu pernah nggak ada kasus kayak gitu? Berantem paling ini main game kalau gua. Oh, lu main game bareng cewek lu? Enggak, justru enggak sama cewek gua karena yang dikeluhkan adalah gua lebih mendulukan game gua daripada Ceweknya. iya gitu. Dia butuh waktu misalnya gua main game 4 jam, gua sama dia mungkin sejam 2 jam gitu. Minta lagi dong, tambah dong gitu. Gua jadinya beberapa kali kayak oke lah gua kasih lu apa ya, bukan kasih lu sih lebih ke Ratain. ya ada perjanjian aja gamenya gue kurangin dikit, Oh. gue tambahin ke dia. Meskipun kebanyakan main gamenya ntar tetap misalnya dalam seminggu 3 jam lawan sejam, ntar ada kalanya ya gue 3 jam sama lu deh gue nggak main game kayak gitu. Itu bisa bagus lah. Ya, tapi kan kalau cewek kadang-kadang masih kurang gitu. Sama kayak hal yang gue main game ya gue masih kurang main game gitu. Biarin aja lihat biar dia ketagihan lihat. Ya gue masih nonton soalnya. Maaf ya mbak ya, saya ajarin dia nggak bener. Punten. Apa ya? Punten. Sebenarnya sih saya juga nggak peduli punten. Tapi saya ngomong ini pasti diomelin. Bodoh amat. Apa lagi deh? Ya nggak apa-apa kalau kayak tadi kan intinya biar ceweknya ini kan. Ya nggak tahu ya, mungkin karena gue ketemu ceweknya ya tipenya yang dia ya masih kuat lah nahan gitu. Tapi kan ada juga cewek yang nggak kuat kan, yang main mulu bla 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 cabut wing gitu. Ada aja yang kayak gitu. Nggak ini sih, paham gue maksudnya. Tapi at least kalau dari yang cerita lu udah bagus lah kepemimpinan lu. Maksudnya lu ngasih tahu batasannya jelas. Ya udah oke. Hari ini aku main game dulu, nanti baru deh weekend seharian sama kamu. Ya, kadang-kadang juga gue sampai kelewatan gitu, maksudnya ya gue sih merasa nggak kelewatan ya. Kalau buat dia kelewatan. Jadi gue tuh udah main game udah lama panjang. Ya dia nagih gitu ya akhirnya tetap gue kasih, cuman nggak sebanyak itu karena kan gue main gamenya udah kebanyakan gitu. Oke, satu lagi deh. Apalagi tuh? Nih pendapat lo aja nih, gue minta pendapat lo. Kalau yang soal kasus tadi, yang lu dilarang ngechat sama pacarnya, lu gimana tuh? Pendapat lo? Gue sih gue tinggal. Pertanyaan gue kenapa di awal kayak gitu? Karena itu gue ngechat temen gue, dia tuh dilarang segala macem. Kalau itu kejadian di gue sih udah fix pasti tinggal gitu. Maksudnya lu ninggalin pacar lo? Secara langsung dan secara nggak langsung, maksudnya gini. Kalau gue mikirnya lebih ke ini cewek nih, misalnya anggapnya cakep lah. Ini kan bisa jadi potensial klien buat gue gitu. Pekerjaan gue kan foto video, jadi itu bisa dimasuk situ. Meskipun nggak lanjut sebagai misalnya gue temenan gitu, nggak lanjut sebagai pasangan nantinya. Terlepas lu udah punya pasangan atau belum ya gitu. Itu nanti bisa jadi Relasi. iya, terlepas dari itu cowok atau cewek juga gitu. Nah kalau dia ngelarang untuk bagian ceweknya gitu, tapi itu bisa jadi
Oh, sosok oke. income gue di masa depan gitu, relasi. Ngerti. Tapi maksud gue gini, lu sebagai cowok ngelihat cowok lain ngechat orang gitu, lu jangan ngechat cewek gue ya. Itu pandangan lu sendiri gimana? Gue cuekin ya, maksudnya secara ini gue tinggal. Udahlah gue ngapain, kayak nggak ada orang lain aja gitu. Kayak misalnya gue mau ngechat orang gitu, terlepas dia emang temen gue zaman dulu ya gitu. Kan temen gue yang lain masih banyak gitu. Oh, Ya gue cari aja temen gue yang cowok gitu, biar gue nggak pusingin. Ya paling istrinya yang ngomong segala macam. Maksud gue ya lepas aja gitu. Gue nggak ngoyo juga untuk gue mau deket sama dia, mau ngobrol lagi dong, kecap. oke. Paham. Ngabisin Maksudnya- waktu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua, kan kalau lu kan statusnya konteksnya ya kerja ya gitu ya. Kayak tadi lu bilang bisa jadi sumber income lu atau segala macam. Kalau menurut gua, kalau di kasus kayak gitu, si cowok yang udah jadi pasangan resminya, mau itu pacaran atau nikah lah, punya hak buat ngebilangin Ke ceweknya. ke lu. Oke. Tapi salah pahamnya dia kan nggak tahu bahwa lu itu ngechat tujuannya buat kerja, urusan kerja kan. Ya atau kecap aja lah. Atau Siapa kecap tahu aja. kan nggak lakinya ternyata yang punya proyekan bisa. Dan kalau gue jadi lu, gue digituin, gue kan karena emang niat gue nggak bagaimana juga kan, ya gue akan apa adanya bilang sama cowoknya, oh sorry bos, gue cuman buat nyari jawaban aja nih sama cewek lu, sorry ya, nanti kalau misalnya next time gue bilang dia deh buat Klarifikasi aja ya. ngomong sama lu dulu, segala macam. Kalau emang niat lu baik, tapi kalau pasti lu pernah ngerasain juga lah, kayak misalnya mungkin zaman-zaman lu pernah ditikung. Pernah Ya. ditikung? Pernah. Ya pasti tau kan bedanya yang ngechat pure catch up atau pure hubungan kerja dengan yang tadi yang mau Flirtingnya biasanya ada yang. Iya. Ngerti. Oke. Paham. Jadi emang harus apa ya? Harus ada kalanya boundaries itu mesti di enforce, kayak mesti Secara gitu. secara kita ngomongin ke ceweknya ataupun pihak luarnya yang berinteraksi sama ceweknya Iya. dalam kasus ini. Oh, oke. Apalagi deh, udah sih gue sih mau nanya itu aja sih sebenarnya. Kita baca komen netizen, ada komen netizen nggak tuh? Wah sebenarnya nanti deh. Sesi khusus. Iya. Nah, ya udah basically itu guys yang pengen gue sampaikan. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya lo punya kasus kayak gitu tadi, cewek lo dicat cowok lain, lo jangan panas dulu. Tapi ya lo bukan berarti kayak masa bodoh, tapi kayak lo harus kayak apa ya? Memberikan arahan. Ngelihat ini tuh arahnya mau kemana sih? Ini yang katakan misalnya nih gue punya cewek, terus cewek gue dicat sama Levi. Gue gak boleh langsung marah-marah, Lep lu jangan kurang ajar dong gitu. Ya, itu kan bersosialisasi aja. Gue harus lihat dulu ini chattingannya apaan, Konteks dan konteks segala macem. Tetap lu harus ngebelin cewek lu, ngebelin si Levi-nya. Tapi lu juga jangan kayak main langsung, door. iya langsung. Levi ini gue hajar nih. Agak emosional ya kalau kayak gitu ya. Emosional, lemah. Tetap Oke, kepala dingin. force your boundaries, tetap tunjukin batasan lo, tapi tetap pakai otak lo juga, jangan langsung kamu selingkuh. Ya, chat itu selingkuh emosional gitu ya. Chat atau Baca dulu pakai chat. maksud gue gini, kayak kalau sebagai penutup kalau kita misalnya udah punya pacar nih, habis itu gue lihat video-video nih IG nih, kadang-kadang ada cewek, Muncul gitu. entah itu cewek umum yang secara umum tuh maksudnya orang udah terkenal, gue likes, ataupun teman-teman lama nih, teman-teman kuliah atau teman sekolah gitu kan, gue likes nih. Nah itu menurut tuh selingkuh nggak? Depends niat dan tujuan lo. Kalau misalnya nih gue nih, Likes aja nih, komen misalnya, apa kabar lu gitu. Komennya nggak kayak, wow gitu misalnya. Kayak misalnya dia foto di liburan atau di mana, keren gitu atau apa. Bisa katro banget sih komen kayak gitu sih sebenarnya. cewek lo pernah ngambek ya gara-gara gitu? Pernah? Chat lama sekali, saya sampai lupa kan nih. Saya sampai nggak tahu tuh. Ada lah teman SMA gua gitu. Ya udah intinya inilah, lu lihat dari buah dari perbuatan lo, maksudnya kalau itu cuma kayak ngasih selamat, lagi jalan-jalan nih. Iya. Ya itu kan love lah, likes. ya enggak lah. Kalau gue misalnya suka nge-like
Cewek. artis. Oh, artis ya. Kan vokalis band metal gue kan Cewek-cewek. cewek-cewek kan? Ininya kelihatan nggak? Enggak. Tergantung sih. Tergantung lagi foto siapa Tergantung. tuh. Ya, oke, terus? Ya udah bodo amat orang itu cuma artis ya gue like aja. Temennya sama gue lagi traveling mana ya? Bodo amat gue like aja. Oke. Dia cemburu lu. Lu lihat sendiri aja. Nggak ada gua. urusan. Nggak ada urusan. Oke. Ya, jadi gitu guys, cara menunjukkan kepemimpinan lo bersikap jantan ya. Iya. Bukan bersikap gentle. Gentle sih, tapi ada jantannya juga. Ya. Eh, Apa lagi? Iya udah, bener. udah kan, that's it kan? Kalau Nice. misalnya lo ada pertanyaan seperti biasa, tulis di kolom komen. Likes, komen, subscribe, share. Share ke temen lo yang paling penting, biar pada ikutan pintar. Dan yang utama, jadilah pihak berkualitas.